Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik para mahasiswa, hari ini kita akan mendiskusikan satu diskusi yang sangat penting sekali kita pahami bersama, yakni tentang urgensi penerapan teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Berbicara tentang sebuah teori dalam penelitian, apakah dia katakanlah karya tulis ilmiah ya, sejenis skripsi, ataupun nanti lebih tinggi lagi tesis atau disertasi atau karya-karya jurnal lainnya, maka itu tidak terlepas dari penggunaan teori gitu. Sesederhana apapun sebuah karya tulis, mestilah menggunakan teori di dalamnya. Jadi kalau dia penelitian ekonomi, tentu teori-teori ekonomi yang akan dikemukakan ya. Tapi kalau dia teori katakanlah penelitian hukum, maka pasti teori hukum yang akan dipergunakan. Hari ini kita akan mendiskusikan ya tentang apa sebenarnya teori hukum, kemudian apa sebenarnya arti daripada kerangka teori, kemudian apa karakteristik teori hukum dalam penelitian, contoh-contoh daripada teori hukum yang biasa digunakan dalam penelitian ya, terutama kita misalnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian apa urgensi dari penggunaan teori hukum dalam penelitian hukum. Hal ini kita diskusikan karena memang mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak di antara adik-adik mahasiswa yang masih belum begitu memahami apa teori hukum itu dan bagaimana penggunaannya dalam penulisan sebuah skripsi. Jadi untuk itu mari sama-sama kita coba diskusikan ini. Bersama kita telah hadir juga seorang dosen, katakanlah dosen hukum, teori metodologi hukum ya, Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Juga beliau ini adalah tim peneliti daripada penelitian yang kita lakukan pada beberapa waktu yang lalu. Demikian, silakan pada Ibu Dr. Sukiyati MA untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Radwan Siddiq. Baik, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibnu Radwan Siddiq, kita akan membincangkan beberapa hal yang berkaitan dengan teori dan kajian teori atau kerangka teori ya, disebutkan di dalam istilah-istilah penelitian itu beberapa yang berbeda. Pertama kita akan bincangkan apa sih itu teori dan apa itu teori hukum. Yang kedua, bagaimana karakteristik sebuah teori hukum. Yang ketiga, kita akan bincangkan apa contoh-contoh teori hukum yang biasa digunakan di dalam sebuah penelitian hukum, dalam hal ini khususnya penelitian hukum mahasiswa Fakultas Syariah di skripsi mereka. Dan yang terakhir, kita akan membincangkan urgensi atau pentingnya sebuah teori hukum di dalam sebuah penelitian. Baik, kita mulai dari apa itu sih teori. Ya, definisi teori baik secara etimologi maupun terminologi akan sangat banyak. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas saja dan ingin menggambarkan ketika disebutkan secara sederhana, kita akan mudah memahami apa itu yang disebut dengan teori. Ya, teori adalah hubungan seperangkat pernyataan-pernyataan atau konstruk-konstruk atau mungkin juga konsep-konsep yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yang di dalamnya itu mengungkapkan satu kebenaran peristiwa atau fakta. Nah, teori itu biasanya dilahirkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan penelitian hukum? Ada dikenal dengan istilah teori hukum. Teori hukum dengan demikian dapat dikatakan sebagai hubungan-hubungan pernyataan-pernyataan ataupun konstruk-konstruk dalam bidang hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis yang menjelaskan preskripsi hukum. Nah, penjelasan ini memang sangat sederhana. Dengan kesederhanaan ini mungkin akan mudah dipahami. Kita tidak akan bicara sedetail sebagaimana yang diungkapkan di dalam buku-buku pelajaran ya. Tapi untuk membahas lebih sederhana, untuk
mudah dipahami seperti yang saya katakan. Baik, berikutnya kita akan bincangkan karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah teori hukum. Ya, teori hukum itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, harus sederhana. Jadi sederhana itu tidak ribet, ditampilkan secara sederhana. Yang kedua, karena sederhana, teori hukum itu jadi mudah dijelaskan. Sehingga nanti ketika dijelaskan di dalam penelitian kita, dia akan membantu mendukung pemahaman terhadap tema-tema permasalahan penelitian yang sedang kita lakukan. Dan yang ketiga, penelitian hukum itu punya daya prediksi. Maksud saya teori hukum ya, teori itu mempunyai daya prediksi. Daya prediksi itu akan membantu peneliti menyelesaikan atau mengira-ngira atau memprediksi hasil penelitian yang akan diperoleh. Mungkin kalau dalam penelitian kuantitatif bisa dijelaskan dengan melihat hipotesisnya. Walaupun kita tahu bahwa di dalam penelitian hukum kebanyakan atau mayoritas tidak akan menggunakan hipotesis. Tapi dalam teori hukum itu sendiri sudah punya daya prediksi untuk melihat hasil sementara. Dan yang keempat, teori hukum itu memiliki konsep-konsep yang mendalam yang bisa dijelaskan di dalam penelitian itu, sehingga calon peneliti itu sendiri memahami dan bisa mengembangkan tema-tema penelitiannya sesuai dengan konsep yang dikembangkan dan permasalahan penelitian yang akan diselesaikan. Kita tahu bahwa dalam penelitian hukum itu ada yang sangat populer ya, sangat populer itu ada dua jenis penelitian hukum. Yang pertama itu penelitian hukum normatif. Yang kedua penelitian hukum empiris. Nah, di masing-masing jenis ini juga teori hukum yang digunakan juga memiliki karakteristik yang khusus ya, yang spesifik, sehingga nanti akan terbedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dan setiap calon peneliti tahu dia menggunakan teori hukum yang sesuai. Nah, di dalam penelitian hukum normatif, teori hukum itu menjadi landasan teoritisnya yang kuat, dengan pengertian bahwa norma hukum yang dideskripsi dan yang dipreskripsi itu benar-benar diambil atau berasal dari hukum normatifnya. Yang kedua, karena itu norma-norma hukum menjadi fokusnya, ya. Jadi karena dia normatif, norma-norma hukumnya menjadi fokusnya. Dan yang ketiga, titik pandang dari teoritisasi hukum adalah sudut pandang yang internal, yaitu from the within, dari yang bersifat sesuatu it must be atau it ought to. Itu adalah keharusan kepatuhan terhadap hukum normatif itu. Jadi titik pandang dalam penelitian hukum normatif memahami bahwa hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi. Jadi sudut pandangnya internal. Baik, yang berikutnya bahwa dalam penelitian hukum normatif, teori hukum itu juga memuat otoritas publik yang terkait dengan lembaga-lembaga hukum seperti lembaga eksekutifnya, legislatifnya, atau juga mungkin lembaga-lembaga penegak hukum seperti mungkin pengadilan ya. Demikian hal-hal yang terkait dengan penelitian hukum normatif. Nah, bagaimana dengan karakteristik teori hukum yang digunakan dalam penelitian hukum empiris? Nah, ini memiliki kemiripan tapi pada dasarnya sangat berbeda. Karakteristik yang pertama yaitu bahwa dalam penelitian hukum empiris, landasannya itu justru adalah gejala hukum yang muncul dari perilaku masyarakat, atau mungkin juga bisa dikatakan dari perilaku sosial. Nah, kalau di penelitian hukum normatif, dia landasan benar-benar normatif sebagai norma. Dalam penelitian
empiris atau penelitian hukum empiris, dia merupakan penelitian hukum yang sifatnya berasal dari perilaku sosial atau perilaku masyarakat. Karakteristik berikutnya bahwa teori hukum empiris itu teoritisasinya itu berasal dari kerangka berpikir yang empiris juga, tidak teoritis sama sekali gitu ya, tapi dia berasal dari perilaku empiris. Yang ketiga, titik berangkat atau titik pandang dari teori hukum empiris adalah eksternal. Dari sudut pandangnya eksternal, dari external standard fund yang menjelaskan norma hukum sebagai pandangan yang objektif yang terkait dengan aspek-aspek penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Bukan normatif, tapi pada penerapan yang dilakukan oleh masyarakat atau sosial. Nah, dalam proses pelaksanaannya, teori-teori hukum itu kemudian didukung oleh data-data empiris yang sifatnya informatif dari lapangan atau dari masyarakat yang melakukan penerapan hukum tersebut. Baik, apa sih teori-teori hukum yang biasa digunakan ya? Tentu banyak sekali. Menariknya, dalam penelitian hukum di Fakultas Syariah, dalam hal ini adalah skripsi, ada beberapa teori hukum yang biasa digunakan oleh anak-anak kita. Yang bisa kita katakan mungkin teori hukum secara umum, dan ada juga yang mengatakan teori hukum Islam ya. Teori hukum Islam mungkin dalam konteks karena dia berasal dari pelajaran-pelajaran usul fikih atau kaidah fikih ya, yang mereka dapat sebelumnya. Nah, di dalam teori hukum secara umum misalnya yang sering digunakan oleh mahasiswa kita itu seperti teori kepastian hukum ya, bahwa hukum itu menjamin kepastian pelaksanaan hukumnya, atau teori perlindungan hukum, bahwa hukum memberi perlindungan bagi pelaku ataupun korban. Konstruksi yang dibangun adalah misalnya ada pelayanan terhadap subjek yang dilindungi, atau ada pelayanan dari penegak hukum ya, itu teori perlindungan hukum. Itu sangat sederhana nanti kajian-kajiannya dan mudah dipahami dan sering digunakan oleh anak-anak kita. Yang ketiga misalnya juga teori efektivitas hukum. Apakah hukum itu sudah terlaksana dengan baik, diterapkan oleh masyarakat dengan baik, tersosialisasikan dengan baik dan sebagainya. Nah, ini yang teori kesadaran hukum juga ya. Teori kesadaran hukum misalnya, apakah benar awareness masyarakat terhadap hukum yang mereka terapkan itu ada, atau hanya mereka itu secara random saja melakukan atau melaksanakan hukum-hukum yang mereka pahami atau bahkan mereka tidak memahami. Jadi teori kesadaran hukum juga sering digunakan di dalam penelitian skripsi mahasiswa kita. Dari aspek hukum Islamnya yang sering digunakan itu teori maslahah. Ada juga teori maqasid syariah yang mirip-mirip juga dengan teori maslahah. Di dalamnya nanti dikaji persoalan yang doririyah, tahsiniyah, hajiyah gitu ya. Atau juga ada nanti 5 hal yang wajib, mulai dari perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap nasab atau keturunan, dan perlindungan terhadap akal. Ini sering sekali juga digunakan di dalam penelitian mahasiswa di Fakultas Syariah. Ada juga nanti teori uruf yang mendasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai dasar penilaian terhadap hukum, sehingga nanti dihubungkan apakah adat di Indonesia bisa dikategorikan hukum misalnya. Ada juga misalnya juga dengan teori istisna, qiyas, apalagi masalah mursalah. Cukup menarik memang contoh-contoh dari teori-teori hukum yang digunakan oleh mahasiswa kita di Fakultas Syariah ini, sehingga ini merupakan satu kemajuan yang menarik bagi kita untuk kita ketahui ya. Tapi mungkin perlu adanya lagi pendalaman dan kesadaran itu sendiri bagi dosen dan mahasiswanya untuk menerapkan teori-teori hukum ini di dalam penelitian mahasiswa kita. Baik,
itu beberapa contoh dari teori-teori hukum yang sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa di Fakultas Syariah. Berikutnya, apa sih sebenarnya urgensi sebuah teori atau teori hukum dalam sebuah penelitian? Yang pertama, teori hukum menjadi landasan berpijak bagi sebuah penelitian. Dengan kata lain, bahwa sebuah permasalahan penelitian hukum yang sudah dirancang oleh calon peneliti harus memiliki pijakan yang berasal dari teori-teori hukum atau teori yang pernah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. Dengan adanya landasan berpijak ini, maka peneliti dengan mudah mengarahkan kemana persoalan-persoalan atau permasalahan penelitian ini akan diselesaikan. Baik, yang berikutnya yang kedua, fungsi atau urgensi daripada sebuah teori hukum dalam penelitian adalah sebagai pisau analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, ketika seorang peneliti melakukan pembahasan atau analisis penelitian, maka ia memerlukan teori sebagai alat atau pisau untuk mengasahnya atau untuk melihat melakukan sudut pandangnya dari teori yang dia pinjam tadi atau dia gunakan tadi. Dan yang ketiga, teori hukum sebagai teori baru yang akan dihasilkan oleh peneliti setelah dia menyelesaikan permasalahan penelitiannya. Dari hasil teori sebagai alat pijakan, teori sebagai alat analisis atau pisau analisis, maka yang terakhir teori itu harus dihasilkan dari penelitian yang sudah dilakukannya. Baik, anak-anak sekalian, 3 urgensi ini menjadi penjelasan terakhir dari pemaparan tentang teori, peranannya, dan beberapa contoh yang disampaikan secara ringkas dan sederhana. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan pandangan yang lebih cerah, pandangan yang lebih jelas tentang fungsi-fungsi teori hukum dalam sebuah penelitian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ibnu Radwan Siddiq. Alhamdulillah, adik-adik rekan mahasiswa, semoga penjelasan dari Ibu Dr. Sukiyati MA tadi dapat menambah wawasan keilmuan kita, khususnya tentang bagaimana penerapan teori hukum dalam penulisan skripsi. Kita berharap nanti akan lahirlah skripsi-skripsi ya, atau tulisan-tulisan dalam bentuk jurnal dari adik-adik ya, yang lebih berkualitas lagi, terutama di dalamnya tidak melupakan penggunaan teori hukum, khususnya kerangka teori ataukah landasan teori, sehingga skripsi yang dibuat akan lebih bagus baik secara metodologi dan juga dalam hal pengayaan analisisnya. Dan tentunya ini akan menjadi bekal bagi adik-adik juga, manakala nanti adik barangkali ada keinginan untuk melanjutkan kuliah ke S2 dengan tugas tesis atau S3 dengan tugas disertasi, sehingga adik-adik sudah memiliki pengalaman dalam penggunaan teori hukum dalam penulisan karya-karya tulis ilmiah. Demikian, salam sehat, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kami dari tim peneliti mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.